Salah satu hikmah diturunkan baginda Rasul ke permukaan bumi itulah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam hadisnya yang mulia Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Pertanyaannya adalah, kenapa pada hadis tersebut Rasul tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki salat misalnya, atau sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki puasa, atau sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki haji dan sebagainya. Namun kenapa Rasul mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak? Jawaban pertama adalah akhlak di dalam Islam mempunyai tempat yang begitu tinggi. Jikalau ada pertanyaan, siapakah orang yang paling bagus Islamnya? Jawabannya adalah itulah orang yang paling baik akhlaknya. Jikalau ada pertanyaan siapakah orang yang paling sempurna imannya? Jawabannya itulah orang yang paling baik akhlaknya. Jikapun ada pertanyaan siapakah orang yang paling baik takwanya? Jawabannya adalah itulah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka akhlak memiliki tempat yang begitu tinggi di dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, di mana datangnya akhlak? Akhlak itu lahir dari hati. Hati inilah yang menentukan indahnya kehidupan dunia, dan hati inilah yang menentukan pula bahagianya kehidupan akhirat. Maka pertanggungjawaban hati esoknya di hadapan Allah begitu besar. Malah kita menghadap Allah bukan hanya dengan membawa ruku. Esoknya menghadap Allah bukan hanya dengan membawa sujud. Akan tetapi esoknya pula kita menghadap Allah itulah membawa hati yang sejahtera, membawa hati yang bahagia. Itulah makna dari firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbis salim. Esoknya ketika harta tiada berfungsi kecuali harta-harta yang di dalamnya ada nilai-nilai sedekah, kecuali harta yang di dalamnya ada nilai-nilai wakaf. Itulah yang menunggu kita esoknya di akhirat. Walau harta orangnya tak cari, harta orangnya tak kumpul, bak bilion tak kira, terus bak tahun tak petun padumna laba. Tetapi yang hakikatnya harta yang kita miliki itulah harta yang di dalamnya ada nilai sedekah dan harta yang di dalamnya ada nilai wakaf. Sehingga ada salah satu diskusi tempo dulu, ada seorang murid menanyakan pada gurunya, guru, berapa harta yang Anda miliki? Gurunya menjawab, saya memiliki hanya 10 juta harta. Sehingga murid menanyakan, guru, bukankah yang kami tahu bahwa hartamu itu bukan puluhan juta, malah ratusan juta? Kenapa Anda mengatakan bahwa ini hari harta 10 juta? Gurunya menjawab, sesungguhnya hartaku banyak. Punya gedung yang aku miliki, punya apartemen pula yang aku singgahi. Belum lagi harta-harta lain yang berupa emas dan permata. Akan tetapi harta itu tiada arti dan tiada makna apabila tidak ada nilai sedekah dan wakaf di dalamnya. Ini hari sudah yang saya hidup, hanya 10 juta lah dari hartaku itu
yang di dalamnya aku bersedekah, yang di dalamnya aku berwakaf. Hadirin yang berbahagia, jadi sesungguhnya hakikat harta yang kita miliki itulah harta yang sudah kita bersedekah atau harta yang sudah kita wakaf, dan itulah harta yang menunggu kita esoknya ketika kita menghadap Allah yang Maha Kuasa. Lainnya tinggal di permukaan bumi. Anak tekeh yang cok hartanya, perumoh tekeh yang miliki hartanya, atau waris ke yang miliki hartanya. Sementara katanya ka menghadap Allah, mungkin jikalau ada menyusul di belakang nantinya, mungkin itu pun tidak pasti. Kalau tentai ketika katanya sehingga tiada anak jitim sedekah, kalau tentai ketika katanya tiada sehingga anak jitim wakaf. Hadirin yang berbahagia, Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbis salim. Esoknya ketika harta tiada berfungsi, anak tiada bermakna, dengan apa kita menghadap Allah? Man atallaha biqalbis salim, itulah dengan hati yang sejahtera. Ibnu Abbas mengatakan makna hati yang sejahtera itulah hati yang jauh dari syirik. Atau hak mengatakan makna hati yang sejahtera itulah hati yang jauh dari penyakit hati. Di dalam hati hana penyakit iri, dalam hati hana penyakit sombong, tiada penyakit khianat dan sebagainya. Maka esoknya kita menghadap Allah itulah dengan membawa hati yang sejahtera dan hati yang bahagia. Yang ketiga, kenapa baginda Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak? Di mana akhlak pula lahir dari hati. Jikalau hati ini tidak baik, hati tidak elok, lam ate bersemi penyakit ate, maka nilai-nilai ibadah yang kita lakukan tiada arti pula, tiada makna. Dari rumah kita langkah sabuh langkah yang tabuh tuut yang megah, akan dicatat amal kebajikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka kebajikan itu akan hilang dan sirna jikalau dalam hati bersemi penyakit hati. Di keheningan malam bangun melaksanakan tahajud, siangnya di paginya pula ada waktu duha misalnya. Namun nilai-nilai tahajud, nilai duha, nilai zikir dan sebagainya akan hilang pula, akan sirna jikalau dalam hati adanya pula bersemi penyakit hati. Bedan jiu mentang luntuan bu contoh, hata miliki penyakit hasad, penyakit hasud. Penyakit hasud, penyakit dengki. Di mana munculnya dengki karena iri. Iri itu jabatan yang terharap kali katanya ka gerumpok le urungnya. Iri itu tanya kadangkala ekonomi masih menengah ke bawah, dia sudah menengah ke atas. Iri itu karena dia sudah memiliki keberhasilan yang tinggi. Karena iri muncul pula dengki. Dengki itu biasanya untuk menghilangkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau dia kaya, kita ingin menghilangkan kekayaannya. Kalau dia memiliki jabatan dan pangkat, kita ingin menghilangkan pangkat dan jabatannya. Dengki pula muncul dengan khianat kadangkala. Maka jikalau ada penyakit iri, dengki di dalam hati, maka kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan akan sirna. Itulah makna dari hadis baginda Rasul, fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya penyakit dengki yang bersemi di dalam jiwa, yang tertanam di dalam dada, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Laksana api menghilangkan kayu. Kaya kali tatamon, taco apu tatut, maka kayu akan hilang menjadi debu. Begitu pula umpama amal kebajikan yang kita lakukan
akan hilang dan sirna seandainya dalam hati ada penyakit dengki. Dalam penyakit upat, penyakit upat juga merupakan salah satunya penyakit hati, ghibah. Kalau kita memiliki penyakit ghibah atau mengupat, Allah mengatakan celaka. Dalam Al-Quran, satu surat yang sudah sering kita baca, sebuah ayat yang sering pula kita dengar. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi para pengupat, humazah, lumazah. Asbabun nuzul ayat atau sebab Allah Subhanahu wa taala neputreun akan ayat tersebut berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf yang selalu mengupat baginda Rasul. Ada riwayat yang mengatakan itu ayat turun berkenaan dengan Khalnas bin Syarik yang selalu mengupat orang-orang beriman. Apa itu upat? Sahabat Rasul menanyakan pada sahabatnya, sahabat Lun, atadruna mal ghibah? Apakah kamu mengetahui apa maknanya upat? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, yang dikatakan dengan upat, zikruka akhaka bima yukrah, mengatakan sesuatu kepada saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Atau dalam bahasa yang lain yang dikatakan dengan upat, tak perah ke sedarat. Andai kata ji dengar atra yang tak perah nyan jit ke bengeh ji, itu namanya upat. Sampai sahabat menanyakan pada baginda Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau seandainya yang kami katakan itu benar, namun kalau seandainya dia mendengar menyebabkan dia marah, maka Rasul mengatakan itu upat. Kalau seandainya yang kamu katakan itu sesuatu yang tidak benar, maka itu namanya fitnah. Contoh yang terjadi pada masa baginda Rasul, di mana tempo dulu sedang berlangsungnya majelis, sedangnya berlangsung majelis sidrah sahabat Nabi bedah dalam kawan. Tampi sahabat lain gekun tabi kerodra waguh bahasa adanya gemesah. Mungkin dalam bahasa adanya igamian atai beut sagai haik gedengar beut, atau mungkin dalam bahasa yang lain. Rasul mendengarnya. Kemudian setelah selesainya pengajian, Rasul mengatakan, bersilitlah kamu. Bahasa adanya, ai cungkai gawat tu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, kami kan tidak makan daging, kamu hana pajuh sia, pakan kamu ya cungkai gawat. Rasul mengatakan, sesungguhnya kamu telah memakan daging saudaramu. Kelihatan itu simpel, kelihatan itu kecil, tetapi itu sudah masuk kepada ranah upat yang dosa begitu besar, malah Allah mengatakan celaka. Ada juga orang ketika itu yang mengatakan pada baginda Rasul tentang fisiknya seseorang. Dia mengatakan, ya Rasul, Faisyah itu orangnya pendek. Ada seorang perempuan namanya Faisyah, dia pendek. Dari yang mengatakan bukan pendek, tapi orang itu mengatakan rendah. Kondisi di negeri Arab ketika itu, monya urung tuet takun tuet bengeh haji. Sehingga Rasul mengatakan, seandainya dosa upatmu dicampakkan ke dalam lautan, maka sungguh akan berubahlah air laut. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menafsirkan akan itu makna hadis, seandainya itu dosa upat dicampakkan ke dalam lautan, maka akan kieng bayi laut. Hadirin yang berbahagia, bayangkan ruku' dan sujud ada kita lakukan, namun lisan kita tidak mampu menjaga, hati tidak mampu membina. Allah mengatakan celaka. Belum lagi marah yang pada ujungnya dendam. Sahabat mengatakan pada baginda Rasul, ya Rasul, wasiatkan kepada kami satu wasiat.
yang tidak akan kami tanya setelah tiada dirimu nanti ya Rasul. Rasul menjawab, la takdzab, jangan marah. Sabotu ya Rasul. Rasul menjawab, la takdzab, jangan marah. Sampai Rasul nulang lagi, la takdzab, jangan marah, jangan marah. Walaupun ada marah yang dibolehkan. Yang intinya adalah marah, amarah, pemarah, yang pada ujungnya dendam, bengeh ketirau-raurung, ujung bengehnya entah mendendam lom, haba hanta pekah, acara kanduri dan sebagainya hanta kunjungi, karena lam ate karena dendam, wamono muncul marah, maka lebih dari leheurau tak mendendam-dendam, maka Allah tidak akan membuka pintu syurga. Itu hadis baginda Rasul. Allah tidak akan membuka pintu syurga bagi segolongan hambanya yang pendendam, kecuali mereka saling memaafkan. Pajan tak memaafkan antar sesama. Kadang-kala awai tanyo yang berangkat, kadang-kala awai goknya yang ja. Nyo masalah penyakit batin, nyo masalah ranah hati. Nyo kehadiran baginda Rasul yang pertama ni apa God ate urung. Karena sumber dari segala masalah itulah ate. Masalah kehidupan dalam rumah tangga terjadi broken home, istilah kunawanyo. Itu masalah ate. Di mana bau ragam na ate pemarah, bau rineng na ate bagah bengeh. Di mana bau ragam na ate dendam, bau rineng pula na ate penendam kadang. Terjadinya juga masalah di dalam sebuah negara, provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya, mandu meranah masalah hati. Maka untuk kenyamanan dan kebahagiaan umatnya, inilah Rasul hadir untuk memperbaiki manajemen kalbu, untuk memperbaiki hati. Walau bagaimanapun tinggi rukuk dan sujud, walau bagaimanapun tinggi ibadah yang katanya lakukan, menyeh ati hanakot, ati hanajroh, maka hana nilai akan ibadah tersebut. Maka untuk menjaga hati ini wajib. Perbaiki manajemen kalbu wajib. Bahasa Aceh tak pegot akai tuh buitim got nyan wajib. Baik terbayangnya wajib semayang menteng atau rukun yang limong. Sementara akai tijik menan-menan, akai tijik hanagot, akai tijik dengki, jit iri, jit sombong, jit khianat, jit gasa, jit temena, jit cemarut, jit dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Padahal itu sebuah kewajiban juga untuk katanya hilangkan yang ada di dalam batin itu. Tu mana tranyan tungku na mandum wateta bau rejih na tababi uud sapo penyakit batinnya. Kriit atrakana tinggal petimang, gasa atrakana tinggal tatim petimang taga. Bungeh si atra bagakana tinggal ta petimang. Dendam kana lam batin tinggal ta petimang. Tuman atra yang kananya yang memang na Nabi Allah tugah pegadah. Mana urung tanyang hai tungku ka Nabi Allah teman ke puda pegadah. Nyakna tugah udip. Nyakna pekerjaan udip. Si urau-urau nganta pegak-pegak ati teman tang hansip watai. Si urau-urau nganta pegak lisan teman tang hansip saah. Si urau-urau nganta terapi batin tebak batinnya bak gasa, bak dendam, bak iri, bak dengki, bak sombong, bak khianat, bak suudan hansip waktu. Makanya je ke pekerjaan ke katanya ladang amai kebajikan. Nah nepedu biur sapo tugah dah hilangkan. Maka nebuhlah makna le ulama tasawuf. Definisikan makna tasawuf. Makna tasawuf bersungguh-sungguh menghilangkan penyakit batin supaya dekat hati dengan Allah yang Maha Kuasa. Macam dong gebuh makna. Tapi watelung kutip sabah kesimpulan, makna dari tasawuf itu adalah bersungguh-sungguh menghilangkan penyakit hati supaya hati dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Hati yang kotor, hati yang di dalamnya ada penyakit hati, maka akan jauh dengan Allah yang Maha Kuasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka perbaiki manajemen kalbu. Banyak hadis-hadis bagaimana tempo dulu Rasul. Dalam sebuah sejarah tempo dulu Rasul melewati sebuah jalan. Di samping jalan ada kuburan.
Sampai untanya baginda Rasul tidak mau berjalan. Unta biasanya perjalanannya mulus. Tapi terus bauronyan unta metuahnya jigrup ngenjijen. Sampai sahabat menanyakan pada baginda Rasul, ya Rasulullah, pakal laganya uronyo gudanya, perosokan wateja, mulus perjalanan uronyo pakal jigrup ngenjijen. Rasul menjawab, sesungguhnya sedang berlangsungnya adab kubur. Tapi sahabat nekun baginda Rasul, ya Rasulullah, bukankah ini sahabat kita yang tempat dulu semasa hidup dengan kita dia rajin ibadah, ada ruku, ada sujud, malah kadang-kala malamnya ada tahajud, harinya ada duha. Kenapa berlangsungnya adab kubur ya Rasul? Rasul menjawab, benar ada ruku dan sujudnya, tetapi lisannya tidak mampu dia jaga. Hai jaga teji. Semayang kakek semayang, iluar semayang, akai lagi akai tu. Mupat kau jadi kebiasaan. Hasut iri dengki sombong khianat bersyumi. Karena dia tidak mampu menjaga lisannya, maka ini hari dia mendapatkan siksa kubur. Sampai Rasul nejoklah nekoh haboh pelepuk kurma. Neplah dua. Tikrek negleng baulai, tikrek negleng bagaki. Saya mengatakan oleh baginda Rasul, ya Allah, laganya lepi ya pelepah kurmanya, balaganya lepi ya urang lam kubunya. Hadirin yang berbahagia, lihat contoh-contoh, lihat sejarah-sejarah di mana tempo dulu mendapatkan akan adab Allah. Itulah orang yang tidak mampu menjaga hatinya. Itulah orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Kiban cara untuk terjaga, kiban cara untuk manage manajemen kalbu. Imam Al-Ghazali mengatakan, yang pertama dengan cara riyadhah. Apa itu riyadhah? Terapi batin. Lagi tubuh denyo watak sakit di terapi, sakit asam urat ataupun penyempitan pembuluh syaraf misalnya, syaraf pinggang kena. Kiban cara berbeda, terapi. Baik terapi itu dengan alat terapinya atau mengobatinya dengan obat-obat yang khusus untuk menghilangkan itu penyakit zahirnya. Menancit batinnya. Kata Imam Al-Ghazali perlu riyadhah, perlu terapi batin. Gimana cara terapi batin? Nah, termasuk berjamaah lagi awal-awal subuh. Ini untuk terapi batin. Berzikir terapi batin. Dan sebagainya, hal-hal termasuk bergaul dengan orang-orang yang baik, yang akhlak gugut, tutur kata gut, itu bahagian daripada riyadhah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan penyakit batin. Bersungguh-sungguh tu. Kiban cara bersungguh, buta baca, kiban memperbaiki manajemen kalbu, buta turi kiban makna upat, buta mufhum kiban makna iri. Buta doa kiban dosa mencaci, buta mufhum kiban dosa sombong. Mujahadah, hadir ke majelis-majelis, membaca kitab-kitab tasawuf, membaca tulisan-tulisan yang di dalamnya ada nilai-nilai tasawuf. Itu salah satunya kita mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan penyakit batin. Maka untuk mencapai hakikat kesempurnaan dalam hidup, untuk dekat hati kita dengan Allah yang Maha Kuasa, Imam Al-Ghazali mengatakan dengan cara riyadhah, terapi batin, dengan cara mujahadah, bersungguh-sungguh, kemudian takhalli. Itu pada akhirnya. Apa itu takhalli? Kosongkan penyakit batin. Nyodengki yang kana kosongkan, upat yang kana kosongkan. Dulu kuat hak berhaba untuk memeliharanya, kosongkan dengan cara diam. Takhalli, kosongkan iri, kosongkan dengki, kosongkan sombong, kosongkan khianat dan sebagainya. Takhalli, kosongkan. Kemudian tahalli, putamong tu yang god lambatin, putamong sabar. Bagaimana Rasul mencontohkan sabar? Kita pegah sejarah, le sejarah. Bagaimana sahabat mencontohkan sabar? Bagaimana para tabi'in dan sebagainya mencontohkan sabar? Masukkan sikap sabar. Kemudian berukun kuat begahaba, masukkan sifat pendiam. Berukun teri hanagod zan suudan tekegok, masukkan husnudan. Inilah memakna tahalli, pertama kebajikan dalam hati, bacu pertama.
baru tajalli, sempurna hati kita. Maka menghadap Allah inilah dengan hati yang sejahtera, inilah hati yang bahagia. Hadirin yang berbahagia, nyoke yang dapat ulun tuan sampaikan lebih dan kurung ulun tuan lagi maaf. Maka momentum dalam waktu yang sangat singkatnya mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri. Mengajak mari sama-sama perbaiki manajemen kalbu, menetap penuh kasih sayang, berbicara penuh dengan kelembutan. Akhlak-akhlak baginda Rasul menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Membaca terus membaca, melatih terus melatih. Mudah-mudahan esoknya kita menghadap Allah itulah dengan membawa hati yang sejahtera. Bukan hanya kita bawa salat, rukuk dan sujud, akan tetapi pula kita membawa hati yang sejahtera, hati yang bahagia. Terakhir, para guru-guru kami, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, ulun tuan sedang membangun pesantren di Kampung Balui, Kecamatan Blangmangan, masuk Kota Lau semuanya pula. Sekarang sedang dalam pembebasan tanah wakaf. Alhamdulillah karena balik badum-badumbo, tapi tanahnya menteng dalam sedang pembebasan. Lebih kurang 1,500 meter. Alhamdulillah kapadum-padum bulan yang kau likun. Karena apa tanah mutuahnya daerah 700 meter. Artinya menteng 800 meter tu yang kalau napo. Mudah-mudahan keinginan untuk membuat daya dan pesantren terus berlanjut. Hadirin guru-guru ulun tuan yang berbahagia, jika kalau nak ingin menenek wakaf dengan harga 150,000 meter, mudah-mudahan Allah membalas akan kebajikan. Adapun kadang nenek sumbangkan seng na pun rumah wakaf, na urung wakaf rumah taboh, tetapi hanali atap hana layak. Ka tak pedeng kebalai pula, tapi hanangan pe seng lom, hana atap lom. Karena kalau nak belanja, jika kalau ingin mewakaf pula silakan, insya-Allah memiliki waktu dan kesempatan. Nyoku yang dapat ulun tuan sampaikan. Mudah kiranya bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri. Kiranya pula bagi hadirin, gurai-gurai ulun tuan, urusi ulun tuan, dengan ayah muslimin muslimat sedang jamaah subuh yang berbahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.